Sinta ini merupakan kembang desa yang ada di desanya. Dia berparas cantik dengan senyum yang manis, tubuh yang tinggi putih langsing. Bagi siapapun, mata lelaki akan tertarik dengannya. Sinta masih duduk di perkuliahan di sebuah universitas. Di kampusnya pun, dia menjadi primadona karena parasnya yang cantik itu. Dia anak pertama dari ketiga bersaudara. Sinta memiliki 2 adik, semuanya perempuan. Keadaan keluarganya Sinta ini cukup sederhana. Bapaknya bekerja sebagai petani, sedangkan ibunya berjualan warung makan di depan rumahnya. Tapi, meskipun begitu, kedua orang tuanya Sinta bisa membiayai Sinta hingga ke jenjang perkuliahan. Sehabis pulang kuliah, biasanya Sinta kerja di sebuah kafe. Dia bekerja part-time untuk menambah biaya kuliah agar tidak merepotkan kedua orang tuanya. Padahal, kedua orang tuanya sudah melarang Sinta untuk bekerja paruh waktu karena nanti dia bisa kelelahan. Tapi dia tetap maksa untuk bekerja karena dia ingin mandiri, tidak mau terlalu membebani kedua orang tuanya. Apalagi kedua orang tuanya harus membiayai sekolah kedua adiknya yang duduk di bangku SMA dan di bangku SMP. Sinta mendapat pekerjaan di kafe yang ada di dekat kampusnya. Teman-temannya Sinta juga sudah tahu kalau dia bekerja di kafe tersebut. Semua teman-temannya nongkrong di kafe itu, sedangkan Sinta yang bekerja melayani mereka. Tapi, meskipun begitu, Sinta tidak malu dengan pekerjaannya itu. Melihat teman-temannya bisa nongkrong, sedangkan dia harus bekerja. Di kafe tempat kerjanya, Sinta juga dia selalu digoda para laki-laki. Karena emang Sinta begitu cantik dan menarik. Hingga suatu ketika, ada salah satu teman kampusnya yang satu desa dengan Sinta. Nongkrong di kafe tempat dia kerja. Dia menunggu sampai kafenya itu tutup. Iwan menunggu Sinta di kafe untuk pulang bareng. Biasanya Sinta pulang hingga pukul 9 malam. Saat itu Iwan menunggu Sinta tanpa lelah. Sekitar pukul 9 malam, Sinta pun bersiap-siap untuk pulang. Dia beranjak pergi dalam kafe itu, namun dia dicegat oleh Iwan. "Sin, mau pulang ya?" Iya, jawab Sinta cuek. "Ayo aku anterin, kan mumpung rumah kita tetanggaan. Nggak baik perempuan malam-malam sendirian," ucap Iwan. "Nggak usah Wan, aku bisa sendiri. Biasanya juga aku pulang sendiri kok. Ayolah Sin, aku anterin pulang. Aku nungguin kamu loh dari tadi." "Loh, siapa suruh kamu nungguin aku Wan?" "Ya karena aku mau anterin kamu pulang Sin." Karena sudah larut dan malam itu tak terlihat satupun angkutan yang lewat di depan kafe, akhirnya terpaksa Sinta menerima tawaran Iwan untuk pulang bersama. "Ya sudah ayo, tapi sekali ini aja ya Wan." "Iya Sin, ayo naik." Sinta dan Iwan berboncengan mengendarai motor yang dibawa oleh Iwan. Jarak dari kafe ke rumah itu sekitar 20 menit perjalanan. Iwan mengantarkan Sinta sampai ke dalam rumah dan menemui kedua orang tuanya Sinta. "Assalamualaikum," ucap Iwan. "Waalaikumsalam nak Iwan," jawab ibunya Sinta. "Silahkan masuk." "Gak usah Bu, saya mau langsung pamit pulang saja, sudah malam." "Oh gitu, makasih ya sudah nganterin Sinta." "Iya Bu, dengan senang hati." "Makasih ya Wan," timpal Sinta. Iwan pun beranjak pergi dari rumah Sinta. Rumah Iwan berdekatan dengan rumahnya Sinta, hanya berjarak beberapa rumah saja. Iwan ini anak orang yang berada di desa tersebut. Kedua orang tuanya juragan tanah yang kaya raya. Iwan sudah menyukai Sinta sejak waktu SMP. Karena mereka berdua selalu bersama ketika bersekolah. Akan tetapi, Sinta selalu menolak karena alasannya Sinta tidak mau berpacaran terlebih dahulu. Dia mau fokus untuk sekolah dulu. Iwan pun mengerti dengan Sinta. Iwan selalu setia menunggu Sinta. Padahal banyak sekali wanita yang mendekati Iwan untuk menjadi pacar dia. Akan tetapi di hati Iwan cuma ada Sinta saja. Semua wanita yang mendekati Iwan selalu ditolak dengan mentah-mentah. Meskipun dari anak orang kaya raya, Iwan ini tidak sombong orangnya. Singkat cerita, pagi hari tiba, Sinta bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Biasanya Sinta berangkat ke kampus naik motor. Akan tetapi motor itu Sinta berikan untuk adiknya yang duduk di SMA untuk berangkat ke sekolah. Dia mengalah dengan adiknya. Jadi Sinta setiap hari pergi ke kampus harus naik angkutan. Meskipun begitu, Sinta tidak malu naik angkutan.
Dia memang apa adanya orangnya dan tidak neko-neko atau gengsi dengan teman-temannya yang ada di kampus. Dia berangkat lebih awal karena harus menunggu angkutan terlebih dahulu agar tidak terlambat sampai di kampus. Sesampainya di kampus, Sinta berpapasan dengan sahabatnya yang sekelas. "Sin, tumben pagi sekali," ucap Wulan. "Iya kan, tadi nggak kebanyakan berhenti angkutannya, jadi ya cepet," jawab Sinta. "Kamu tadi malam pulang sama siapa? Katanya ada yang lihat kamu boncengan sama cowok," tanya Wulan. "Oh enggak kok Lan," jawab Sinta dengan pipi memerah. "Jujur aja Sin, nggak usah bohong." Iya ya, semalam aku pulang sama Iwan Lan. Soalnya nggak ada angkutan yang lewat dan Iwan juga udah nungguin aku lama jadi dan kasihan lah," jelas Sinta. Udah jadian nih kayaknya," ledek Wulan. "Apaan sih Lan?" "Enggak lah." Singkat cerita, saat jam istirahat di kantin tiba-tiba saja Sinta berpapasan dengan Iwan. "Sin, ayo makan bareng." "Enggak Wan, maaf ya, aku sama Wulan aja." "Kalau gitu aku ikut gabung boleh nggak?" tanya Iwan. Boleh ayo," Wulan menimpali. Dengan sedikit kesal, Sinta mencubit tangan Wulan. "Au, sakit." "Kenapa Lan?" "Enggak apa-apa kok." Saat mereka bertiga makan bersama di meja yang sama, Sinta menjadi sangat canggung sekali ketika makan berhadapan dengan Iwan. Sinta juga hanya menundukkan kepala saja, tidak berani untuk menatap wajahnya Iwan. "Kamu kenapa sih Sin?" "Udah biasa aja, aku gak akan gigit kamu kok." "Ih siapa sih Wan, aku permisi dulu, mau ke kelas duluan," ujar Sinta sembari beranjak pergi dari kantin dan meninggalkan makanannya yang masih tersisa banyak. "Ah lu sih Wan, segala ngomong gitu jadi pergi kan dia." "Iya ya maaf." Wulan pun beranjak pergi mengejar Sinta yang sudah terlebih dahulu pergi menuju ke kelas. "Sin, kamu kenapa sih kok gitu?" tanya Wulan. "Aku turis sih Lan, jadi gak nafsu makan." "Loh, emangnya kenapa Sin? Iwan baik loh. Dia tampan, banyak cewek-cewek yang ngejar dia lagi." "Kamu tahu sendiri kan Lan, dia anaknya siapa, aku anaknya siapa," ucap Sinta. "Oh itu masalahnya." "Ya elah Sin, dianya aja tidak mikir gitu loh." "Sudahlah Lan, tidak usah dibahas lagi, gak penting." Setelah pulang dari kampus, seperti biasa dia langsung pergi ke kafe untuk bekerja. Saat dia masuk ke dalam kafe, betapa terkejutnya Sinta melihat ada Iwan yang sudah ada di dalam kafe itu. Namun Sinta tidak terlalu menghiraukan akan hal itu. Dia tetap berjalan menuju ke dapur. Iwan yang melihat Sinta hanya bisa senyum-senyum sendiri melihat tingkah Sinta. Sinta, lucu sekali dia," ucap Iwan sembari menggeleng-gelengkan kepala. Hari itu kafe terlihat sangat ramai. Sinta pun sibuk melayani para pelanggan yang datang ke kafe tersebut. Sinta celingak-celinguk mencari kesana kemari tentang keberadaan Iwan, yang saat Sinta lihat sekeliling di dalam kafe tersebut ternyata Iwan sudah tidak ada di sana. Sinta pun merasa lega karena Iwan sudah pergi. Namun ternyata Iwan pulang untuk mandi dan ganti pakaian. Malam harinya Iwan sudah tiba kembali di kafe. Dia duduk dan memesan secangkir kopi. Sontak Sinta pun terkejut dengan kedatangan Iwan yang secara tiba-tiba. Hingga Sinta mengucek kedua matanya, takut salah lihat. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sudah waktunya Sinta untuk pulang kerja. Malam itu, Iwan menawarkan kembali kepada Sinta untuk pulang bersama. "Sin, ayo aku anterin kamu," ucap Iwan. "Gak usah Wan, itu ada angkutan kok," jawab Sinta. "Udah Sin, ayo sama aku saja, tuh lihat penuh angkutannya," ujar Iwan. Sinta pun menghela nafas panjangnya. "Ya udah ayo," jawab Sinta sembari memutar bola matanya malas. Iwan pun terasa sangat senang sekali karena Sinta mau pulang bareng dengannya. Iwan sengaja memperlambat laju motornya agar bisa berlama-lama dengannya. Di perjalanan Iwan mengajak berbincang-bincang dengan Sinta, akan tetapi Sinta tidak menjawab obrolan dari Iwan. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai juga di rumah Sinta. "Assalamualaikum," ucap Iwan dan Sinta. "Waalaikumsalam. Ayo masuk dulu nak Iwan," ucap ibunya Sinta. "Nggak usah Bu, lain kali saja. Saya pamit pulang dulu ya Bu," ucap Iwan. "Iya nak Iwan, makasih ya sudah mengantarkan Sinta," ujar ibunya Sinta. Iwan pun langsung pulang ke rumah. Sedangkan Sinta diajak bicara terlebih dahulu oleh ibunya. "Sin, kamu ada hubungan apa dengan Iwan?
Kamu hati-hati, jangan mempermainkan lelaki, ucap ibu. Aku nggak ada hubungan apa-apa, Bu. Aku sama Iwan itu cuma berteman. Dia juga yang selalu menawarkan aku untuk pulang bareng, Bu. Padahal aku udah nolak, ucap Sinta. Ibu cuma mengingatkan sama kamu, Sin. Kamu jangan memberi harapan kepada laki-laki kalau kamu tidak memiliki perasaan, karena takutnya nanti dia sakit hati. Ibu tahu kalau Iwan itu suka sama kamu, ucap ibu. Iya, Bu. Sudah, aku mau bersih-bersih dulu ya, Bu. Terus mau istirahat. Sinta pun beranjak untuk pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Hari kelulusan pun tiba. Sinta, Iwan, dan juga Wulan telah lulus. Kini sekarang Sinta harus mencari pekerjaan lagi. Meskipun dia masih tetap kerja di kafe yang ada di dekat kampus. Pekerjaannya itu untuk sampingan. Karena Sinta masih cari-cari kerja, hingga akhirnya Sinta dan Wulan memutuskan untuk merantau mencari pekerjaan di kota. Dia mencari kesana kemari pekerjaan yang ada di kota. Saat siang hari, terik yang panas, mereka melihat sebuah masjid. Mereka pun istirahat terlebih dahulu di masjid tersebut untuk melaksanakan ibadah. Setelah beberapa saat, mereka selesai istirahat dan beribadah. Mereka pun beranjak untuk pergi, melanjutkan kembali mencari pekerjaan. Saat mereka berdua sedang berjalan kaki di pinggir jalan, tiba-tiba saja Sinta terciprat air dari seseorang yang mengendarai mobil. Mas, hati-hati dong!" teriak Sinta. Seseorang yang mengendarai mobilnya itu pun turun dan menghampiri Sinta. Aduh, maaf ya Mbak, saya tidak sengaja. Saya lagi buru-buru soalnya," ucap orang itu. "Iya Mas, gak apa-apa. Lain kali hati-hati," jawab Sinta malu-malu. Sinta menatap laki-laki itu dengan jantung yang berdebar-debar. Ada perasaan yang berbeda. Padahal baru beberapa menit saja mereka bertemu. Di pertemuannya itu mereka saling berkenalan satu sama lain. Randy, dia laki-laki yang berparas tampan, berwibawa, kalem. Dia ternyata seorang manajer kantor. Di pertemuannya itu pun Randy memberanikan dirinya untuk meminta nomor HP milik Sinta. Randy juga sudah langsung tertarik dengan Sinta. Sinta pun dengan segan memberikan nomor handphonenya kepadanya. Malam harinya terdengar suara ponsel Sinta yang ada di atas kasur kosan. Drek. "Sin, HP kamu bunyi tuh, ada yang nelfon," teriak Wulan. Saat itu Sinta sedang berada di kamar mandi, buang air kecil. "Iya bentar Lan," ucap Sinta sembari buru-buru menuntaskan buang air kecil. Beberapa saat kemudian, "Halo, ini dengan siapa?" tanya Sinta. "Aku Randy, Sin, yang tadi siang kita ketemu." "Oh Randy, ya gimana, ada apa Ren?" Iya gak apa-apa, pengen ngobrol aja sama kamu Sin." "Oh ya Sin, kamu tadi siang sama Wulan habis dari mana?" tanya Randy. "Tadi siang habis cari kerjaan, aku sama Wulan dari kampung, dan baru beberapa hari di kota." "Terus kamu udah dapat kerjanya belum?" tanya Randy. "Belum Ren, susah ternyata cari kerja di kota." "Gini aja Sin, di tempat kantorku kerja masih membutuhkan 2 orang wanita sebagai sekretaris. Apa kamu mau?" Mau Ren, mau banget." "Ya sudah, besok kamu sama teman kamu datang saja ke kantor. Nanti alamatnya aku kirim lewat pesan." "Makasih ya Ren, kamu baik banget mau bantuin aku sama Wulan. Padahal kan kita baru kenal," ucap Sinta. "Iya Sin, sama-sama. Kalau gitu udah dulu ya, aku mau istirahat," ujar Randy. Singkat cerita, keesokan harinya Sinta dan Wulan pergi ke kantor tempat kerja Randy. Sesampainya di kantor, Sinta dan Wulan langsung memberikan berkasnya kepada pihak kantor. Setelah beberapa hari, akhirnya Sinta dan Wulan mendapat panggilan untuk kerja di kantor tersebut. Betapa senangnya Sinta dan Wulan karena mendapat pekerjaan. Pagi ini mereka sangat bersemangat, bersiap-siap untuk berangkat ke kantor untuk pertama kalinya. Kantor mereka jaraknya dengan kosan sekitar 10 menit saja, cukup dekat. Mereka naik angkutan untuk menuju ke kantor. Hari itu Sinta diajarkan cara kerjanya di kantor. Sinta pun senang karena mendapat teman baru di kantor. Dia jadi banyak teman-teman baru. Randy dan Sinta semakin dekat. Hingga suatu ketika, Randy dengan Sinta ketemuan di sebuah kafe. Malam itu Sinta dandan sangat cantik sekali saat akan bertemu dengan Randy.
Sesampainya di kafe, Randy ingin langsung mengutarakan perasaannya kepada Sinta yang selama ini udah Randy pendam. Hati Sinta rasanya yang berdegup sangat kencang sekali ketika Randy memegangi tangannya Sinta. "Sin, kita kan udah dekat sangat lama. Sejak awal kan kita ketemu aku sudah memiliki rasa kepada kamu, Sin. Apa kamu mau jadi pacar aku, Sin? Aku udah nyaman sama kamu." Saat itu jantung Sinta terasa sangat berdebar-debar dan dia bingung harus menjawab apa. Di sisi lain Sinta juga memiliki perasaan yang sama dengan Randy. Iya aku mau, Ren," jawab Sinta. Akhirnya Sinta menerima cintanya Randy karena memang Sinta memiliki rasa cinta kepadanya. "Makasih ya, Sin. Berarti mulai sekarang kita pacaran ya, Sin?" ucap Randy bahagia. "Iya, Ren," jawab Sinta malu-malu. Hari-hari telah berlalu, hubungan Randy dengan Sinta semakin erat dan semakin dekat. Randy sudah merasa yakin dan berniat serius kepada Sinta. Hingga akhirnya, Randy meminta kepada Sinta untuk ikut pulang kampung ke rumahnya. Randy ingin bertemu dengan kedua orang tuanya. Randy ini juga berasal dari kampung di daerah Jawa Timur, sedangkan Sinta dari Jawa Tengah. Randy sudah merantau bertahun-tahun dan sudah bekerja di kantor sekitar 5 tahun. Memang usianya Randy dengan Sinta terpaut selisih jauh. Randy ini lebih dewasa dari Sinta. Sekarang Randy sudah memiliki rumah sendiri di kota. Suatu ketika, Sinta berniat untuk pulang kampung. Akhirnya Sinta dan Wulan pulang bersama dengan Randy naik mobilnya. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai juga di kampung halamannya Sinta. Sesampainya di depan halaman rumah, Randy memarkirkan mobilnya. Lalu mereka semua pun turun dan masuk ke dalam rumah. "Tok tok tok, Assalamualaikum," ucap Sinta dan Randy. "Waalaikumsalam. Sinta, kamu kok nggak ngabarin ibu dulu kalau mau pulang kampung?" "Iya, Bu. Ini juga aku dadakan, Bu." "Ini siapa, Sin?" tanya ibu. "Oh ya, ini kenalin Randy, Bu, pacar Sinta." "Walah, ayo masuk dulu." Randy dan Sinta pun masuk. Sedangkan Wulan, dia sudah pulang ke rumah. "Kamu mau minum apa, nak Randy?" "Apa saja, Bu," jawab Randy ramah. Lalu ibu Sinta pun masuk ke dalam untuk membuatkan minuman dan makanan. Beberapa saat kemudian, ibunya pun datang dengan membawakan minuman serta makanan untuk Randy. Kemudian saat itu juga, Randy langsung mengatakan niatnya kepada kedua orang tua Sinta. "Pak, Bu, saya mau minta izin. Saya serius dengan Sinta dan saya ingin menikah dengannya," ucap Randy. "Nah Randy, semua tergantung dengan Sintanya saja. Tapi lebih baik nanti kamu datang ke sini dengan kedua orang tua kamu. Jika kamu memang benar-benar serius mau menikah dengan Sinta," ucap bapaknya Sinta. "Iya Pak, nanti beberapa hari lagi saya pasti akan datang lagi bersama dengan kedua orang tua saya." Randy pun pulang ke kampung halamannya dan meminta restu kepada kedua orang tuanya. Setelah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, Randy langsung membawa kedua orang tuanya itu ke rumahnya Sinta. "Tok tok tok, Assalamualaikum," ucap Randy. "Waalaikumsalam," jawab Sinta yang pertama kali membukakan pintu. Sinta pun langsung bersalaman dengan kedua orang tuanya Randy. Mereka semua masuk ke dalam ruang tamu, dan kedua orang tua Randy dengan kedua orang tua Sinta saling bercengkrama dengan niat kedatangan Randy serta kedua orang tuanya datang ke rumah Sinta. Setelah semuanya sepakat akan diadakannya acara lamaran yaitu bulan depan. Sinta dan Randy pun sangat bahagia karena sebentar lagi mereka akan bertunangan. Mereka mempersiapkan semua persiapan untuk hari lamarannya. Sedangkan Iwan yang tetangga Sinta dan sejak dulu menyukai Sinta tahu kalau sebentar lagi Sinta akan bertunangan dengan Randy. Iwan sangat sakit hati dan tidak terima Sinta tidak memilih Iwan. Padahal selama ini Iwan sangat berharap sekali Sinta akan menjadi pendamping hidupnya. Dia sudah selalu setia menanti Sinta. Namun pada kenyataannya, Sinta lebih memiliki laki-laki lain. Memang Sinta tidak dapat dipaksakan, akan tetapi Iwan akan melakukan cara apapun untuk mendapatkannya. Semenjak mendengar kabar kalau Sinta akan bertunangan, Iwan jadi stres dan tidak bersemangat menjalani kesehariannya. Dia patah hati. Setiap malam Iwan selalu memikirkan Sinta hingga tidak bisa tidur. Sebulan kemudian,
Sinta dan Randy telah melangsungkan pertunangan. Mereka sudah resmi bertunangan. Saat itu juga, hati Iwan benar-benar sangat hancur, sakit, marah, kecewa. Sebelum janur kuning melengkung, Sinta masih bisa ditikung, ucap Iwan pada diri sendiri. Iwan pun bertekad untuk mendapatkan cintanya Sinta. Namun Iwan bingung harus bagaimana caranya. Karena Sinta merantau, dan mereka sekarang tidak pernah bertemu satu sama lain. Akhir-akhir ini Iwan hanya sibuk berada di dalam kamar saja, tidak melakukan apa-apa. Tubuhnya semakin tidak terawat, rambut gondrong, acak-acakan, tidak nafsu makan, tubuhnya menjadi kurus. Setiap harinya Iwan habiskan dengan menatap layar ponselnya, melihat akun sosial media Sinta, dengan kebahagiaan yang dia rasa sekarang dengan Randy. Ketika melihat foto Sinta dengan Randy, hati Iwan terasa sangat sakit. Saat Iwan meng-scroll terus media sosialnya, tiba-tiba Iwan melihat ada sebuah informasi tentang pelet. Di dalam informasi tersebut terdapat alamat yang tertera untuk tempat melakukan ajian pelet pemikat dari jarak jauh. Iwan pun akhirnya memiliki niat untuk melakukan hal tersebut. Tubuhnya Iwan yang tadinya tidak memiliki semangat apa-apa, sekarang dia langsung bersemangat untuk bangkit kembali mendapatkan Sinta. Keesokan harinya, Iwan bergegas pergi ke tempat orang pintar yang ahli spiritual tersebut. Dia berangkat dengan menggunakan motor ke tempat yang sudah tertera pada alamat info yang Iwan dapat. Dia pergi dengan sendirian menggunakan sepeda motor. Rumah ahli spiritual tersebut cukup jauh. Iwan harus menempuh waktu sekitar 4 jam menuju ke tempat orang tersebut. Dia melaju dengan cepat supaya bisa cepat sampai di rumahnya. Jalanan yang dilalui oleh Iwan menuju ke tempat tersebut cukup berliku, karena rumahnya berada di sebuah perbukitan yang harus melewati jalan berliku dan kanan kiri hutan semua. Di perjalanan Iwan hanya mendengarkan suara burung berkicau, serta jangkrik dan katak yang saling bersautan, karena jalanan tersebut sangat sepi. Beberapa saat kemudian akhirnya Iwan pun sampai di rumahnya Pak Joko. Terlihat rumahnya tertutup dan rumah Pak Joko terbuat dari bambu. Iwan pun memarkirkan motor di depan halaman rumahnya. Lalu dia beranjak menyambangi rumah Pak Joko. Tok 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 tok, permisi, ucap Iwan. Terdengar suara batuk dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian, pintu rumah tersebut dibukakan oleh Pak Joko. Silakan masuk. Iwan pun masuk ke dalam rumahnya. Lalu dia duduk di atas tikar yang terbuat dari anyaman bambu. Apa maksud kedatangan kamu kemari? Saya mau seseorang tunduk dengan saya dan jatuh cinta kepada saya, Pak. Saya ingin memelet dia dengan ajian pelet kembang kantil sesuai yang saya lihat di informasi. Untuk melakukan pelet kembang kantil, kamu harus siap melakukan ritual dan syarat-syaratnya. Kamu harus melakukan ritual terlebih dahulu dengan puasa muteh selama 7 hari, supaya penyempurnaan pelet ini bisa sempurna di dalam diri kamu. Maksudnya bagaimana, Pak? Kamu harus puasa muteh, yaitu kamu hanya bisa makan nasi putih dan minum air putih saja. Tidak boleh makan makanan berasa. Sebaiknya kamu di sini saja selama seminggu untuk nanti gampang melakukan ritualnya. Iya baik, Pak. Lalu syaratnya apa saja, Pak? Siapkan foto target dan kamu harus bayar mahar terlebih dahulu untuk melakukan ritual nantinya. Saat itu juga Iwan memberikan sebuah amplop coklat yang berisi uang cukup banyak kepada Pak Joko. Keesokan harinya, Iwan pun melakukan puasa muteh. Hari-hari telah berlalu. Di hari ke-7 puasa muteh malam harinya, sebelum melakukan ritual, Iwan dimandikan terlebih dahulu oleh Pak Joko dengan menggunakan air kembang kantil. Iwan dimandikan di belakang rumah Pak Joko dengan kendi besar yang berisi air dan kembang 7 rupa. Iwan duduk dan Pak Joko yang mengguyurkan air tersebut dengan perlahan-lahan. Saat sedang mengguyurkan air kembang ke tubuh Pak Iwan, Pak Joko membacakan mantranya terlebih dahulu. Lalu setelah dilakukannya mandi suci, Iwan dan Pak Joko masuk ke dalam ruangan ritual. Di dalam ruang ritual tersebut, Pak Joko sudah menyiapkan sesajen seperti kembang setaman, buah-buahan, kemenyan, jajan tradisional. Tak lupa pula media yang sudah disiapkan untuk ritual pelet kembang kantil, yaitu kembang kantil sendiri, serta minyak misik, dan juga kain mori dan mangkuk.
Lalu Pak Joko meminta foto target yang akan dipelet. Iwan memberikan foto tersebut kepada Pak Joko. Pak Joko menyiapkan mangkok yang berisi 2 kembang kantil. Lalu foto target diletakkan di dalam mangkuk tersebut dengan kembang kantil. Sebelum diletakkan di dalam mangkuk, foto target tersebut dioleskan dengan minyak misik terlebih dahulu. Lalu Pak Joko membacakan mantranya pada foto dan 2 kembang kantil yang ada di dalam mangkok. Siro kang tak puji nglangkai kantil melati, bla 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 bla. Pak Joko membacakan mantra tersebut sebanyak 77 kali tanpa henti. Saat Pak Joko sedang melakukan ritual, Iwan benar-benar merinding karena tiba-tiba saja di dalam ruangan tersebut ada hembusan angin yang kencang yang datang merasuk ke dalam tubuh Iwan. Bulu kuduknya berdiri semua. Setelah selesai Pak Joko membacakan mantra dan ritualnya sudah selesai, Pak Joko mengambil kembali 2 kembang kantil dan foto yang ada di dalam mangkuk itu. Lalu kembang kantil dan foto dibungkus dengan kain mori yang sudah dipersiapkan. Bungkusan kain mori yang berisi kembang kantil dan foto target itu kemudian diberikan kepada Iwan. Iwan pun menerima bungkusan kain mori tersebut dengan tangan yang sedikit gemetaran. Bawa pulang bungkusan kain mori ini. Nanti kamu kuburkan di depan rumah target pada malam Jumat Legi. Baik Pak. Tunggulah selama seminggu atau seminggu lebih. Kamu lihat perubahannya wanita yang kamu cintai akan bertekuk lutut denganmu. Iwan pun tersenyum puas mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Joko. Singkat cerita, keesokan harinya Iwan pun pulang kembali ke rumahnya dengan membawa bungkusan kain mori yang berisi kembang kantil dan foto target. Sesampainya di rumah, Iwan memikirkan betapa bahagianya dia saat Sinta berubah mencintai Iwan. Iwan selalu melihat ke arah kalender, selalu mengingat-ingat hari untuk dilakukannya penguburan bungkusan kain mori itu. Malam Jumat Legi. Hari-hari telah berlalu hingga akhirnya tiba di hari di mana malam Jumat Legi. Iwan teringat dengan pesan Pak Joko di malam Jumat Legi untuk segera menguburkan bungkusan kain mori di depan rumahnya si target. Iwan menunggu waktu sekitar pukul 1 malam. Dia berjalan dari rumah dengan perlahan-lahan dan menuju ke rumah Sinta. Terlihat dari depan rumah Sinta sepi dan sudah tertutup. Mungkin semuanya sedang tertidur. Sebelum Iwan menggali tanah yang ada di halaman rumah Sinta, dia melihat keadaan sekitar supaya tidak ada satu orang pun yang melihat keberadaannya Iwan. Dengan tergesa-gesa, Iwan menggali tanah yang ada di depan rumah Sinta. Setelah tanah itu sudah tergali dengan dalam-dalam, kemudian bungkusan kain mori yang berisi kembang kantil dan foto itu diletakkan di dalam galian tanah. Dengan cepat-cepat, Iwan menutup kembali galian tanah itu agar tidak ada satu orang pun yang tahu, supaya tanahnya rata kembali. Setelah selesai mengubur bungkusan kain mori tersebut, Iwan segera pergi dari depan rumah Sinta karena takut ada orang atau tetangganya yang melihat Iwan. Dengan berjalan tergopoh-gopoh, Iwan menuju ke rumahnya. Singkat cerita, Sinta dengan Wulan yang satu kos. Wulan merasa ada yang aneh dengan Sinta karena Sinta selalu melamun dan terkadang senyum-senyum sendiri ketika membalas pesan dari Iwan. Iwan sengaja mengirimkan pesan kepada Sinta untuk melihat reaksinya bagaimana, dan ternyata Sinta sudah luluh dengan Iwan. Iwan pun sangat senang sekali melihat reaksi dari Sinta yang membalas pesan Iwan dengan cepat. Setiap malam Sinta terus kebayang-bayang wajahnya. Dan entah kenapa Sinta merasakan rindu yang teramat dalam dengan Iwan. Dia malah tidak merindukan Randy yang menjadi tunangannya itu. Bahkan sikapnya Sinta kepada Randy sekarang jadi cuek dan acuh. Sampai Randy pun menanyakan tentang Sinta kepada Wulan yang teman sekosannya. Lan, Sinta kenapa ya? Dia kok sekarang cuek sama aku? Apa kamu tahu sebabnya? Tanya Randy. Aku juga gak tahu, Ren. Emang akhir-akhir ini Sinta berubah. Dia jadi senyum-senyum sendiri saat membalas pesan. Aku kira dia membalas pesan dari kamu. Emangnya tidak ya? Ucap Wulan. Enggak, Lan. Dia malah cuek sekali balas pesan dari aku. Tidak seperti dulu, jawab Randy. Aku juga waktu itu sempat memergoki Sinta sedang tidur. Dia ngigo manggil-manggil nama Iwan. Iwan? Iwan siapa, Lan? Tanya Randy. Iwan itu teman Sinta sejak SMP sampai kuliah dan sekarang. Mungkin dia kangen kali ya sama Iwan. Oh gitu, aku baru tahu, Lan. Setiap malam di dalam kosan, Sinta selalu melihat ada bayangan putih masuk di dalam kamar kosannya.
dan bayangan putih tersebut berubah menjadi sosoknya Iwan. Dan saat kedatangan bayangan Iwan tersebut, Sinta sangat bahagia. Dan saat bayangan sosok Iwan itu menghilang, Sinta mencari kesana kemari. "Iwan, Iwan!" teriak Sinta. "Kamu cari siapa, Sin?" tanya Wulan. "Tadi ada Iwan di sini, Lan. Dia tersenyum sama aku, Lan." "Istighfar, Sin. Astagfirullah. Tidak ada Iwan di sini. Kamu halusinasi saja. Kamu kangen ya sama dia?" "Tadi beneran ada Iwan kok, Lan, di sini. Aku melihat sendiri dan dia nyata ada di sini." Keesokan harinya Sinta tiba-tiba saja sakit demam tinggi. Dia terus memanggil-manggil nama Iwan. Karena tidak tega, akhirnya Wulan membawa Sinta pulang ke kampung setelah Sinta sudah sembuh. Setelah Sinta sembuh, Wulan dan Sinta pulang kampung. Sesampainya di kampung, Sinta tiba-tiba saja menghampiri ke rumahnya Iwan dengan sendirinya. "Assalamualaikum, Iwan." "Tok tok tok tok," ucap Sinta. "Ya," ucap Iwan sembari membukakan pintu. "Sinta?" ucap Iwan terperanjat. Entah kenapa tiba-tiba saja Sinta memeluk tubuhnya Iwan dengan sangat erat. Iwan pun sangat senang sekali ketika melihat kedatangan Sinta dan dia benar-benar sudah terpengaruh dengan ilmu pelet kembang kantil. Saat itu juga Sinta mengajak Iwan untuk jalan-jalan keluar ke taman. Dengan senang hatinya Iwan pun menuruti apa yang diucapkan Sinta. Mereka berboncengan naik motor berdua berkeliling di kota. Di sepanjang jalan, Sinta tidak melepaskan eratan tangan yang melingkar pada tubuh Iwan. Dia memeluk dengan eratnya, sehingga semua mata memandang ke arah mereka berdua. Dan semenjak saat itu, Sinta tidak kembali lagi ke kota. Karena setiap hari meskipun rumahnya berdekatan, Sinta selalu merasakan rindu yang teramat, apalagi dia harus pergi ke kota. Suatu malam, saat Sinta sedang berada di dalam kamarnya, dia mendengar ada suara wanita yang tertawa cekikikan. Karena penasaran, Sinta mencari dari mana suara itu berasal, namun sudah dicari sekeliling kamar tidak ada. Saat Sinta membaringkan kembali tubuhnya di atas kasur, dia melihat ada sosok Kunti di hadapannya. Sosok itu berwajah hancur penuh dengan darah, berambut panjang, acak-acakan, dan pakaian yang putih lusuh. Sontak Sinta yang melihat penampakan itu, dia terperanjat. Sinta langsung menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Bau di dalam kamar ketika sosok itu datang, baunya sangat anyir dan busuk sekali. Karena Sinta tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya Sinta pun pingsan. Dia tak tersadarkan diri hingga pagi. Keesokan harinya, Sinta sudah bersiap-siap dan dandan cantik untuk ketemu dengan Iwan. Hatinya sangat gembira ketika akan bertemu dengan Iwan. Sikapnya Sinta jadi seperti anak kecil yang manja. "Iwan!" Tok 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 tok, ucap Sinta sembari mengetuk pintu rumahnya. Iwan yang saat itu sedang tertidur dibangunkan oleh ibunya. "Wan, bangun Wan," ucap ibunya sembari menggoyangkan tubuh Iwan. "Ada apa, Bu?" tanya Iwan sembari meregangkan otot-ototnya. "Itu di depan ada Sinta nungguin kamu." "Sinta?" Iya bentar aku cuci muka dulu, Bu." Beberapa saat kemudian setelah Iwan cuci muka, dia menemui Sinta. "Ada apa, Sin? Pagi-pagi gini udah cantik aja," rayu Iwan. "Nggak apa-apa, Wan, kangen aja sama kamu." "Oh gitu, mau kemana emangnya?" "Kita ke kafe yuk." "Tapi aku belum mandi, Sin, lagian ini masih pagi sekali, kafenya kan belum buka." "Ya udah sana kamu mandi dulu, aku tungguin." Iwan pun akhirnya mandi, sedangkan Sinta menunggu di ruang tamu bersama dengan ibunya, Iwan. Beberapa saat kemudian, mereka berdua pun pergi ke kafe. Keduanya saling jatuh cinta. Meskipun jatuh cintanya tidak wajar, akan tetapi Iwan sangat bahagia sekali bisa mendapatkan Sinta. Hingga suatu ketika, Randy pulang kampung. Dia datang ke rumahnya Sinta. "Assalamualaikum," ucap Randy. "Waalaikumsalam," jawab ibunya Sinta. "Nah Randy, silakan masuk nak." Randy pun masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. "Sintanya di mana, Bu?" "Loh, ibu kira kamu tahu, Ren. Dia sedang pergi dengan temannya itu si Iwan," ucap ibunya senang. Ibu belum tahu kalau Sinta sudah menjalin hubungan dengan Iwan. "Aku nggak tahu, Bu. Sudah lama aku nggak pernah berkomunikasi dengan Sinta. Soalnya Sinta nggak pernah membalas pesan aku, Bu." "Hah? Emangnya ada apa, nak? Kalian bertengkar? Atau ada masalah apa? Cerita, nak." "Nggak tahu, Bu. Sinta jadi berubah sama aku. Dia bersikap aneh. Malah dia ngajak pisah waktu itu, tidak mau melanjutkan hubungan menuju ke pernikahan."
Aku juga bingung, Bu, keluh Randy. Ibu kok malah gak tahu ya? Soalnya dia tidak pernah cerita sama ibu. Memang sih sikapnya akhir-akhir ini berubah. Dia lebih sering pergi dengan Iwan. Dari sinilah mereka semua berpikiran ada sesuatu kejanggalan yang ada di dalam diri Sinta. Setiap malam, Sinta selalu melihat bayangan putih yang kemudian berubah menjadi sosok Iwan. Sehingga ketika Sinta melihat sosok Iwan itu, dia selalu rindu berat dengan Iwan. Suatu ketika, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja Sinta mengutarakan niatnya kepada Iwan. "Wan, kita nikah yuk," ucap Sinta. Sontak membuat Iwan yang mendengarnya kaget dengan apa yang dikatakan oleh Sinta. "Hah? Nikah?" tanya Iwan kaget. "Iya Wan, aku udah gak sama Randy lagi kok. Aku maunya sama kamu." Di sisi lain, Randy sempat bertemu dengan Sinta di rumahnya. Akan tetapi sikap Sinta sangat cuek. Bahkan untuk melihat Randy saja, Sinta enggan sekali. Randy melihat banyak perubahan dengan Sinta. Tapi meskipun begitu, dia masih tetap cinta dengannya. Hari pernikahan yang dulu sudah disepakati oleh keluarga Randy dengan Sinta sudah semakin dekat. Namun Sinta belum juga kembali seperti semula, membuat semuanya khawatir terjadi apa-apa dengan Sinta. Saat itu Randy sudah membawa seorang guru Randy. Saat Randy mondok dulu, dia orang pintar yang mengetahui hal yang klinik seperti ini. Namanya Pak Hasan. Saat Pak Hasan melihat Sinta, beliau merasa hawa yang sangat panas. Ada sosok yang berada di dalam tubuhnya Sinta. Sosok itu adalah sosok perempuan. Dia berdiri di belakang tubuh Sinta. Sosok itu adalah sosok Kunti yang terkadang berubah menjadi sosok Iwan. Kedatangan Pak Hanan dengan Randy saat itu ingin menerawang terlebih dahulu, belum melakukan tindakan. Dan Pak Hasan juga belum memberitahu kepada kedua orang tua Sinta. Hingga suatu ketika Sinta sangat rindu sekali dengan Iwan. Dia datang menyambangi rumah Iwan. Akan tetapi terlihat rumahnya sangat sepi sekali. Tidak ada orang di dalam rumah. Namun Sinta tetap menggedor-gedor pintu rumah. "Brak, brak, brak, Iwan!" ucap Sinta. Hingga akhirnya ada tetangganya yang menghampiri Sinta. "Mbak Sinta, nyari siapa?" "Iwan di mana, Bu?" "Mas Iwan sama keluarganya sudah pindah, Mbak, karena rumahnya ini sudah dijual," ucapnya. Iwan beserta dengan keluarganya pergi dari kampung itu. Mereka pergi ke rumah kakek neneknya Iwan yang ada di kota lain. Karena bapaknya Iwan mengalami kebangkrutan, dia ditipu hingga akhirnya semua asetnya dipakai untuk bayar hutang. Karena tidak mau malu dengan tetangga sekitar, mereka pun pindah. Dan di saat itu juga Iwan tidak mau membuat Sinta malu. Iwan gengsi dan merasa tidak pantas untuk Sinta, karena sekarang Iwan dengan keluarganya sudah jatuh miskin. Apalagi selama ini Iwan hanya mengandalkan harta dari orang tuanya saja. Dia tidak bekerja. Dan semenjak saat itu Sinta jadi sakit. Dia terus kepikiran Iwan dan manggil-manggil Iwan. Sampai pada akhirnya Sinta terganggu kejiwaannya. Dia terlihat kurus karena tidak mau makan. Sinta selalu ketawa-tawa sendiri, bahkan menangis sendiri, membuat kedua orang tuanya khawatir dan takut. Ibunya Sinta langsung menghubungi Randy. Dengan sigap Randy pun datang dengan bersama Pak Hanan. Maaf ya, tadi salah sebut Pak Hasan, yang benar Pak Hanan. Kita lanjut. Mereka dari rumah menuju ke rumah Sinta dengan menggunakan mobil milik Randy. Sesampainya di rumah Sinta, Pak Hanan dan Randy langsung dipersilakan masuk ke dalam kamar tidurnya Sinta. Terlihat Sinta terbaring lemas, tubuhnya yang kurus kering, membuat Randy prihatin melihat keadaan calon istrinya itu. Meskipun begitu, Randy dengan setia menunggu kesembuhan Sinta. Pak Hanan kemudian mulai meruqyah Sinta yang terbaring di atas kasur. Pak Hanan duduk di sebelah ranjang dengan duduk di kursi yang sudah disediakan. Lalu Pak Hanan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir jin yang ada di dalam tubuh Sinta. Tidak lupa juga Pak Hanan membacakan ayat kursi. Mulut Pak Hanan terus berkomat kamit membacakan doa. Ketika Pak Hanan membaca doa, tubuhnya Sinta meronta-ronta, memberontak, teriak-teriak. Itu artinya sosok yang ada di dalam tubuh Sinta mulai bereaksi. Mendengar doa-doa yang dibacakan oleh Pak Hanan, lalu Pak Hanan memegangi kepala Sinta sembari membacakan doa. "Kamu siapa? Siapa tuanmu? Keluar atau kembali kamu ke tuanmu yang mengirim ke tubuhnya orang ini," ucap Pak Hanan. "Bukan urusanmu," jawabnya. Sinta menatap ke arah Pak Hanan dengan kedua mata yang melotot dan mulut yang menganga.
Sosok yang ada di dalam tubuh Sinta itu sangat tajam sekali menatap ke arah Pak Hanan. Bahkan lehernya Pak Hanan yang sedang fokus membacakan doa akan dicekek oleh Sinta. Sehingga Randy dan bapaknya Sinta langsung memegangi tubuh Sinta yang memberontak itu. Karena sosok yang ada di dalam tubuhnya Sinta tidak mau menjawab, akhirnya dengan paksa Pak Hanan akan mengeluarkan sosok yang ada di dalam tubuh Sinta. Pak Hanan terus membacakan doa untuk mengusir sosok yang telah mengganggu Sinta. Saat Pak Hanan sedang membacakan doa-doa, tiba-tiba saja hembusan angin masuk ke dalam kamar Sinta. Padahal seluruh di dalam kamar itu sudah tertutup dengan rapat dan sudah tidak ada dipastikan celah angin bisa masuk ke dalam kamar. Semua yang ada di dalam kamar itu merinding, bulu kuduknya berdiri semua karena tiba-tiba suasana di dalam kamar menjadi dingin. Tidak hanya itu, tiba-tiba saja terdengar suara gebrakan pintu depan rumah. Brak! Pintu tersebut tertutup dengan sendirinya, padahal tidak ada angin yang datang. Akan tetapi Pak Hanan masih fokus untuk merapalkan doa-doa, sampai pada akhirnya Sinta terkulai lemah hingga dia pingsan. Lalu Pak Hanan meminta kepada ibunya Sinta untuk segera direbuskan daun bidara dengan air putih. Daun bidara tersebut sudah dibawakan oleh Pak Hanan, sehingga ibu Sinta tinggal merebuskan daun bidara tersebut dengan air putih. "Ibu, tolong ini daun bidara ibu rebus dengan air ya. Lalu nanti ambil airnya saja, tuangkan ke dalam gelas," ucap Pak Hanan. "Baik Pak," ucap Bu Sinta. Kemudian ibunya Sinta menerima daun bidara tersebut dan direbus. Beberapa saat kemudian, setelah daun bidara mendidih dengan air, lalu airnya itu dimasukkan ke dalam gelas. Setelah itu airnya diberikan kepada Pak Hanan. "Ini Pak," ucap ibu Sinta sembari memberikan segelas air daun bidara. Kemudian segelas airnya Pak Hanan bacakan doa-doa, dan sesaat kemudian akhirnya Sinta terbangun. Air daun bidara yang sudah Pak Hanan doakan lalu diberikan kepada Sinta. Awalnya Sinta menolak, tapi dipaksa. Akhirnya Sinta mau meneguk air daun bidara tersebut dengan perlahan-lahan. Ketika Sinta meminum air daun bidara itu, tiba-tiba saja Sinta tersedak dan dia batuk-batuk berdahak. Saat itu juga Sinta batuk dengan memuntahkan darah. Dan anehnya, di dalam muntahan darah tersebut terdapat kembang kantil berjumlah 2 biji. "Pelet kembang kantil," ucap Pak Hanan, menjabarkan segala kejadian yang menimpa Sinta selama ini. Sinta ini telah dipelet oleh seseorang, hingga Sinta dibuat tergila-gila dengan orang itu. Tapi karena Sinta tidak dapat bertemu dengan orang yang memeletnya, akhirnya Sinta menjadi gila seperti ini, ucap Pak Hanan. Tapi insya Allah, sekarang dengan perlahan Sinta akan sembuh seperti sedia kala. Setelah memuntahkan darah beserta 2 kembang kantil, kondisi Sinta masih linglung. "Bapak Ibu, saya harap untuk selalu beribadah dan mendoakan nak Sinta, supaya Sinta bisa kembali seperti dulu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Iya baik Pak Hanan, terima kasih ya Pak." Saat Pak Hanan dan Randy akan pulang dari rumah Sinta, tiba-tiba saja Pak Hanan merasa ada sesuatu yang janggal, dan Pak Hanan menerawang ada sesuatu di depan halaman rumah Sinta. Kemudian beliau menuju ke titik tanah yang dirasa Pak Hanan ada sesuatu di sana. "Coba ini digali, Ren." Randy pun langsung menggali tanah yang ditunjukkan oleh Pak Hanan. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Hanan ketika melihat bungkusan kain mori. "Coba buka, Ren, apa isinya?" pinta Pak Hanan. Randy pun membuka bungkusan kain mori tersebut dan menemukan ada 2 biji kembang kantil serta foto Sinta. "Ambil korek api dan minyak." Kemudian ibunya Sinta bergegas masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan korek serta minyak. Lalu Pak Hanan mulai membakar bungkusan kain mori yang berisi kembang kantil dan foto Sinta dengan membacakan doa-doa, sampai bungkusan kain mori tersebut berubah menjadi abu dan mengeluarkan asap yang tebal. Randy masih terus menunggu kesembuhan Sinta, sehingga pernikahan mereka pun akhirnya tertunda. Randy selalu mendoakannya dan mendampinginya. Seiring dengan berjalannya waktu menjalani pengobatan dengan Pak Hanan, Sinta akhirnya sembuh. Tiba-tiba saja kedua orang tua Iwan datang ke rumahnya Sinta. "Kedatangan kami ke sini, kami mau meminta maaf atas perlakuan anak kami kepada Sinta. Kami sebagai orang tuanya mewakili Iwan," ucap bapaknya Iwan. "Maksudnya apa ya Pak?" tanya ibu Sinta. "Jadi selama ini Iwan yang telah melakukan pelet kepada Sinta, sehingga membuat Sinta tergila-gila. Dan sekarang Iwan sedang mengalami sakaratul maut. Kondisinya sangat mengenaskan. Maka dari itu kami mohon untuk memaafkan Iwan,"
ucap Bapak Iwan. Astagfirullah, ucap semuanya. Kami mohon Sinta, maafkan Iwan ya Sin. Dia sudah membuat kamu menderita waktu itu. Kami mohon ya, ucap ibunya Iwan. Iya Pak, Bu, aku sudah memaafkan Iwan kok. Semua sudah berlalu, ucap Sinta dengan ramah. Terima kasih Sinta, terima kasih. Kalau begitu, kamu mau nggak datang ke rumah untuk melihat keadaan Iwan? Dia ingin ketemu dengan kamu Sinta, ucap ibunya Iwan. Sinta pun menganggukkan kepalanya pertanda bersedia. Singkat cerita, siang itu Sinta diantar oleh Randy menuju ke rumah Iwan yang ada di kota lain. Beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di rumahnya Iwan. Begitu mengenaskan sekali kondisi Iwan. Dia hanya bisa berbaring saja di ranjang, dengan tubuh yang semakin kurus kering, perut yang membesar. Tidak hanya itu, kedua matanya Iwan melotot dan mulutnya lebar menganga. Iwan seperti tahu dengan kedatangannya Sinta. Dia seperti merasakan. Kemudian, Iwan meneteskan air mata dari pojok kedua matanya. Iwan seperti ingin mengungkapkan perasaan rasa bersalahnya kepada Sinta. Namun Iwan tidak bisa berbicara, sehingga dia hanya bisa meneteskan air mata. Sinta lalu mendekat ke telinga Iwan dan Sinta berbisik kepada Iwan. Aku sudah maafkan kamu, Wan. Kalau aku ada salah sama kamu, minta maaf juga ya, ucap Sinta. Iwan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu tiba-tiba saja Iwan kejang-kejang. Dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Hari itu juga Iwan dimakamkan. Sinta dan Randy ikut ke peristirahatan terakhirnya Iwan. Hingga tiba di mana hari pernikahan Sinta dengan Randy. Mereka sangat bersyukur dan bahagia karena mereka bisa bersatu kembali. Keduanya saling menyayangi satu sama lain. Pernikahan digelar dengan cukup mewah dan para tamu undangan yang datang juga banyak. Sinta sudah kembali seperti dulu lagi hidup normal. Dan mereka semua melupakan masa lalu yang sudah terjadi dan yang menimpa kepada Sinta. Semoga kita dijauhkan dengan hal-hal yang seperti itu. Yang biasa main media sosial, hati-hati tuh fotonya tuh. Hati-hati ya teman-teman ya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Dekatkan diri kita kepada Allah, pertebal iman kita. Semoga kita bisa ambil pelajarannya. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Jangan sesekali terjerumus dengan ilmu hitam yang membuat orang lain menderita. Bahkan penderitaan itu bisa jadi berbalik kepada diri sendiri. Buktinya seperti Iwan. Karena siapa yang telah berbuat pasti akan mendapatkan balasannya sendiri.